Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kami manajemen perbankan dengan Ibu dosen pembimbing Ibu Anissa dan saya sendiri Ali Amran Pasaribu dan rekan saya Krisman Makareos Harepa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas besar kami yang berjudul jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank. A. Jenis bank menurut kegiatan usahanya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan yang dilakukan bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Dua, memberikan kredit. Tiga, menerbitkan surat pengakuan uang membeli. Empat, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas pemerintah nasabahnya. Kelima, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan lain. Larangan bank umum. Larangan bank umum yang pertama yang harus kita lakukan melakukan pernyataan modal kecuali pada bank atau perusahaan lainnya di bidang keuangan serta kecuali pernyataan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit untuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, melakukan usaha perasuransian. Yang ketiga, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana diuraikan di atas. Dua, bank perkreditan rakyat. Usaha yang dilakukan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpan berupa deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka dan atau tabungan pada bank lain. Larangan bagi BPR. Yang pertama, menerima simpan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas. B. Jenis-jenis bank menurut bentuk badan usaha. Untuk memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai susunan organisasi dan permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja. Badan hukum bank umum berupa perseorangan terbatas, koperasi, perusahaan daerah. Badan hukum bank perkreditan rakyat berupa perusahaan daerah, koperasi, perseorangan terbatas, bentuk lainnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baiklah, akan dilanjutkan Krisman Makarewa Harepa. Baik, untuk selanjutnya adalah jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan. Yang pertama, bank umum. Bank umum ini terdiri dari yang pertama, pendirian. Bank umum hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia oleh yang pertama, warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua adalah warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan. Yang pertama, persetujuan prinsip.
Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh seorang calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri, di mana yang terlampirnya itu adalah yang pertama, rancangan akta pendirian badan hukum, data kepemilikan, rencana susunan organisasi, rencana kerja untuk tahun pertama, bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% dari modal disetor minimumnya. Yang kedua yaitu surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum perseroan, terbatas ataupun perusahaan daerah, atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi. Izin usaha. Permohonan untuk mendapatkan izin usaha diajukan oleh Direksi Bank kepada Direksi Bank Indonesia sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dilampiri dengan akta pendirian badan hukum, data kepemilikan, daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi, susunan organisasi, serta sistem dan prosedur kerja termasuk susunan personalia. Juga bukti pelunasan modal di sektor minimum dalam bentuk fotokopi bilet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia. Bukti kesiapan operasional, surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota Dewan Komisaris, dan juga surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi. Kemudian kepemilikan. Kepemilikan bank oleh Badan Hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih, di mana modal sendiri bersih yaitu merupakan yang pertama penjumlahan dari modal disetor, cadangan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian bagi badan hukum, PT ataupun perusahaan daerah. Penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan dana SHU, dikuranginya penyertaan dan kerugian bagi badan hukum koperasi. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia, berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. Pemilik bank adalah pihak-pihak yang pertama tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan, memiliki integritas yang baik menurut penilaian Bank Indonesia. Dewan Komisaris dan Direksi. Beberapa ketentuan-ketentuan dari Dewan Komisaris dan Direksi tidak termasuk orang tercela di bidang perbankan, memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya, memiliki integritas yang baik menurut penilaian Bank Indonesia. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 orang wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua. Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 orang dan mayoritas wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat eksekutif bank. Direksi bank dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Calon anggota Dewan Komisaris atau Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya. Bank Umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya perseroan terbatas sangat dimungkinkan untuk mengalami perubahan kepemilikan. Khusus untuk Bank Umum dapat menjual sahamnya melalui emisi saham di Bursa Efek. Saham yang harus diterbitkan berupa saham atas nama agar BI tetap dapat memonitor perusahaan kepemilikan bank. Jenis bank menurut target pasar. Yang pertama, retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada para nasabah retail. Retail adalah nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain berskala kecil. Apabila ditinjau dari jasa kredit yang diberikan, nasabah debitor yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit tidak lebih besar dari 20 miliar. Corporate bank adalah bank yang memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Bank kelompok ini disebut corporate bank karena nasabah biasanya berbentuk suatu korporasi, akan tetapi tidak berarti seluruh nasabahnya berbentuk suatu perusahaan. Retail Corporate Bank. Bank ini tidak hanya memberikan pelayanan kepada nasabah retail, tetapi juga nasabah korporasi. Bank ini memandang bahwa potensi bank besar, bank pasar, retail, dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi.
Baik demikian penjelasan kami mengenai jenis-jenis bank. Bila ada kekurangan, saran, kritik, mohon dikomentari di kolom komentar. Karena video ini kami upload di YouTube sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Terima kasih.